Oke. Saya lanjut ya. Sekarang kalau sekutu ada yang meninggal dunia, buset lagi apa sih? Sekarang dibuka halaman 636. Ini sekutu meninggal dunia. Jadi pada tanggal 1 Mei meninggalnya salah satu sekutu itu pada tanggal 1 Mei. Jadi laba yang bersangkutan dialokasikan sebagai berikut. Jadi karena meninggalnya 1 Mei, berarti kan si sekutu yang meninggal ini masih ikut beroperasi di perusahaan selama 4 bulan kan. Januari, Februari, Maret, April masih beroperasi. Jadi laba untuk 4 bulan awal ini itu dibagi kepada semua sekutu, termasuk yang meninggal. Tapi setelah itu mulai bulan Mei sampai Desember itu labanya hanya dibagikan kepada sekutu yang masih hidup. Jadi 8 bulan sisanya cuman yang dibagikan ke yang hidup, yang meninggal nggak dikasih. Nah, di situ terus saldo akun modal sekutu dipindahkan ke akun hutang. Jadi modalnya yang meninggal tadi dipindahkan ke akun hutang dengan nama ahli warisnya. Jadi dikasihkan ke ahli waris. Terus sedangkan sekutu yang masih hidup dapat melanjutkan kegiatan. Oke, jadi ya persekutuan ABC anggotanya terdiri dari A, B, dan C. Membagi laba halaman 636 ya, atau ruginya dengan perbandingan 5:3:2. Terus 1 April, kalau di sini 1 April misalnya 1 April si A meninggal dunia. Terus habis itu yang sisanya yang masih hidup itu tetap melanjutkan usaha sampai akhir periode. Nah, daftar saldonya bisa dilihat di situ, di kolom-kolom situ kayak gitu ya. Di situ dilihat modal A kan 25 juta. Nah, itu berarti nanti yang harus dipindahkan. Situ terus habis itu untuk memecahkan masalah tersebut. Betul. Nah, ini caranya gimana untuk membuat laporan itu. Jadi ini menutup akun nominal dulu. Masih ingat kan jurnal penutup kemarin kayak gimana? Di situ pendapatan, terus ikhtisar laba rugi dan biaya-biaya disaring situ. Nah, di sini diketahui itu dapat laba sebesar 59.500.000. Nah, jadi kita harus menghitung dulu pertama laba sama rugi kita berapa. Jadi bikin jurnal penutup. Bikin jurnal penutup dulu. Masih ingat kan jurnal penutup itu hanya akun nominal saja yang dibikin jurnal penutup. Terus berarti si sekutu A ini kan tadi meninggalnya 1 April. Berarti dia kebagian laba berapa bulan untuk sekutu yang meninggal ini? Sekutu yang meninggal kebagian laba berapa bulan? Halo, kan meninggalnya 1 April, berarti kebagian laba berapa bulan? Sekutu A kebagian laba berapa bulan? Yang lain ada yang mau jawab? Sekutu A kebagian laba berapa bulan? Yang lain? Halo, yang lain? Halo, yang lain nggak mau jawab?
meninggalnya 1 April, berarti kebagian laba berapa bulan? Udah, ada lagi yang mau jawab? Mbak Salma, Mas Didi, terus Mbak Yuliana. Oke, yang benar itu 3 bulan. Iya ya, yang benar 3 bulan. Karena apa? Karena dia meninggalnya 1 April, berarti kan hanya berjalan 1 Januari sampai 31 Maret. Itu kan hanya 3 bulan. Jadi untuk laba yang dibagikan untuk sekutu ini berarti dibagi 3 bulan dulu ya, 3 bulan awal, karena 3 bulan awal dibagi rata ABC, sedangkan 9 bulan sisanya hanya dibagi kepada B sama C. Makanya 3/12, karena 12 bulan kalikan 59.500, terus dibagi berdasarkan proporsi masing-masing. Yang tadi 5 dibanding 3 banding 2, bisa dilihat di halaman 637 ya. Nah, ketemunya totalnya 14.875.000. Halo, ketemunya situ ya, 14.875.000. Terus habis itu baru kita hitung sisanya yang 9 bulan. Jadi sisanya 9 bulan itu terus dibagi rata ke sekutu B sama sekutu C. Nah, ini di sini hati-hati ya. Kalau yang tadi ketika masih ada sekutu A, itu kan perannya per 10, 5/10 kalikan 14 juta, terus 3/10 kali 14 juta. Nah, tapi kalau yang setelah sekutu A meninggal itu hanya 3/5, karena 3 tambah 2 kan 5, jadi 3/5. Kalau yang tadi kan 10, karena 3 tambah 2 tambah 5, jadi pernya per 10. Tapi kalau yang sesudah sekutu A meninggal hanya pernya per 5. Itu 3/5 kali 44 juta sama 2/5 kali 44 juta. 44 juta itu dari 9/12 kali labanya 59.500. Nah, dari situ baru ketemu total labanya yang dibagi ke sekutu berapa. Yang A hanya 7 juta, yang B 31 juta, yang C 20 juta, ditambah dari yang sebelum sekutu A meninggal sama sesudah sekutu A meninggal. Terus dibikin jurnalnya ini, ikhtisar laba rugi pada modal. Oke. Nah, habis dibikin jurnal tadi, terus si modal A ini, langkah ketiga adalah memindahkan akun modal dan privé sekutu A ke akun hutang. Nah, jadi tergantung kalau ini kayaknya nggak semua dimasukkan ke hutang, karena sebagian ada privé A, berarti si A pernah ngambil modal 5 juta, makanya di sini hanya segitu. Utangnya hanya 27.437.500. Jadi si A punya privé, karena di neraca yang awal tadi ada privé A sebesar 5 juta kan. Makanya di situ 5 juta privé, sisanya berarti hutang ke ahli waris. Sisanya hutang kepada ahli waris 27 juta. Oke, sampai situ sudah selesai. Paham untuk di sini? Ada yang mau ditanyakan?